Ya baik saudara, dalam video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan daripada Erastus Sabdono yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan gembala yang baik. Yesus itu bukan terang, tetapi Allah yang berdiam di dalam Yesus, yang adalah juru selamat, adalah gembala yang baik, dan adalah terang. Dan saudara, saya dikirimi video pernyataan Erastus ini oleh beberapa orang saudara ya. Dan saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan karena semakin kesini semakin aneh dan semakin kacau pengajaran daripada pendeta Erastus Sabdono ini. Ada baiknya kita mendengarkan dulu video daripada Erastus Sabdono saudara. Dan setelah itu saya akan memberikan tanggapan-tanggapan. Mudah-mudahan suaranya bisa sangat jelas untuk saudara-saudara sekalian. Saya akan dekatkan ke mikrofon. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, "Akulah bait Allah. Allah diam di dalam aku." Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, "Kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu." Ya baik saudara, demikian pernyataan daripada Erastus Sabdono yang bagi saya sangat ganjil, sangat aneh, sangat terpencil, dan semakin kacau aja. Ya, karena ini bertentangan dengan penyataan iman Kristen yang historis, yang jelas mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Yesus Kristus adalah terang dunia. Dan ini semua dilawan oleh Erastus Sabdono dalam pernyataannya ini, saudara. Dan sebetulnya pengajarannya ini yang mengatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan semuanya itu di dalam Yesus. Bahkan dikatakan oleh Erastus tadi bahwa Yesus adalah orang pertama, perhatikan istilahnya, orang pertama yang menyatakan dirinya adalah bait Allah. Ya, dan dengan demikian nanti kita pun akan mengikuti Yesus menjadi bait Allah. Ya, itu yang dimaksud oleh Erastus di sini, saudara. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini bagi saya terdengar sangat-sangat mirip dengan ajaran Nestorius atau Nestorianism. Nanti saya akan menjelaskan apa itu Nestorianism, saudara. Tetapi terlebih dahulu kita akan melihat dulu beberapa ayat berikut ya, yang sangat jelas sekali itu disangkal ya oleh Erastus Sabdono di sini. Yang pertama kita akan melihat Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 11, tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Kita fokus pada ayat 11. Saya ulang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira telah lahirnya juru selamat kepada para gembala-gembala di padang, saudara. Dan malaikat ini dengan sangat clear
dan sangat eksplisit sekali mengatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Dan siapa itu juru selamat? Juru selamat itu adalah Kristus Tuhan. Saudara-saudara, Allah Bapa bukan Kristus. Bapa tidak pernah menjadi Kristus. Gelar Kristus hanya diberikan kepada Yesus Kristus dalam tugas mesianiknya, dalam tugas penebusannya, saudara. Gelar Kristus juga bukan untuk Roh Kudus. Maka gelar Kristus ini, saudara, menjadi satu gelar yang sangat unik sekali. Mesias atau Kristus unik untuk Yesus. Jadi jelas sekali, clear sekali ayat ini mengatakan, ya, telah lahir bagimu juru selamat. Siapa itu juru selamat? Kristus. Siapa itu Kristus? Yesus. Dan bahkan saudara, gelar atau nama gelar Kristus ini kemudian juga, saudara, oleh karena pemakaiannya yang terus-menerus dan sangat populer di dalam Alkitab, lalu menjadi semacam nama diri daripada Sang Juru Selamat. Ya, menjadi semacam nama diri dari Sang Juru Selamat. Itu sebabnya para rasul, misalnya Rasul Paulus, dengan bebas membalik itu. Biasa kita sebut Yesus Kristus. Tapi dalam Alkitab, misalnya Paulus membalik itu menjadikan sebagai Kristus Yesus. Karena nama ini sangat-sangat menempel, sangat-sangat lekat dengan Yesus. Ini adalah gelar Mesias, Kristus. Ya, tetapi kemudian menjadi semacam nama diri karena terlalu populer dan terlalu lekat dengan Yesus. Dan Paulus pun ya membalikkan itu, Kristus Yesus, untuk menekankan sifat mesianik atau sifat penebusan atau sifat karya penebusan daripada Tuhan Yesus. Jadi jelas ini di dalam Injil Lukas pasal 11 mengatakan telah lahir bagimu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yaitu Kristus. Siapa Kristus itu? Yaitu Yesus. Nah, ini yang mau dibantah oleh Erastus. Ini mau dibantah oleh Erastus. Jadi saudara, bahaya sekali ya. Mari kita lanjut sekarang. Dalam kaitan dengan Yesus Juru Selamat ini, kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal sekali, saudara. Dan setiap orang Kristen pasti hafal. Kecuali orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab. Ya, saya tidak usah membaca dari sini ya. Saudara kan hafal ya, mari kita ucapkan sama-sama. Ya, Yesus berkata ya, kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah. Berarti Yesus adalah jalan kepada Bapa. Yesus adalah kebenaran itu. Dan Yesus adalah hidup itu, sumber hidup. Perhatikan kalimat selanjutnya atau frase selanjutnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus adalah perantara satu-satunya kepada Bapa. Dan sebaliknya, perantara antara Bapa kepada kita hanyalah Yesus. Dalam konteks ini, Yesus itu adalah pengantara satu-satunya. Ini akan menjadi jelas sekali ketika saudara membaca kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu adalah pengantara satu-satunya antara kita kepada Bapa, termasuk dari Bapa kepada kita. Dan dalam konteks kepengantaraan ini, saudara, Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah juru damai. Dialah yang memperdamaikan Allah yang murka dengan kita orang berdosa. Sehingga murka Allah tidak ditimpakan kepada kita. Dialah yang membawa kita kepada Allah. Ketika dia sudah memperdamaikan Allah dengan kita, saudara. Dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yesus juru selamat di sini, saudara. Bukan Bapa yang berkorban. Bukan Bapa yang naik ke atas kayu salib lalu mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah.
bukan pengantara kita satu-satunya, di mana hanya melalui Dia kita datang kepada Bapa. Itu adalah Yesus Kristus, dan dalam konteks ini Dialah juru selamat, Dialah juru damai satu-satunya. Ini yang mau dibantah oleh Erastus, saudara. Dan ini bahaya sekali. Mari kita lanjut bagian Alkitab yang lain sekarang. Ya. Erastus berkata, Yesus bukan terang, tapi Bapa yang berdiam dalam Yesus. Itulah terang itu. Ya, itu yang dia mau nyatakan di dalam videonya tadi, saudara. Ya. Tapi mari kita membaca sekarang di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ya, ini di dalam Yohanes ayat 8 ini, saudara, ada perdebatan panjang ya antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi ya, saudara ya. Orang-orang Yahudi ya. Jadi saudara, dalam konteks perdebatan itu muncullah ini pengakuan daripada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah terang dunia. Saya membaca ayat 8 saya membaca pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ini sangat-sangat eksplisit. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Kalau Yesus hanyalah pembawa terang, ya, perhatikan baik-baik. Kalau Yesus hanyalah pembawa terang, karena terang sesungguhnya adalah Allah, yaitu Bapa, yang berdiam dalam Yesus, maka Yesus terlalu lancang di sini kalau mengatakan akulah terang dunia. Karena bukan Dia terang. Terang sesungguhnya kan adalah Bapa yang berdiam dalam Dia. Maka Yesus hanyalah pembawa terang, tidak lebih tidak kurang. Maka adalah pernyataan yang lancang di sini kalau Yesus mengatakan akulah terang dunia. Nah, Erastus Sabdono mau mengatakan Yesus lancang di sini. Erastus Sabdono mau mengatakan Yesus lancang di sini, terlalu sok di sini, mengatakan bahwa dirinya adalah terang. Tidak, saudara. Yesus tidak sok di sana. Yesus tidak lancang di sana. Yesus mengatakan realitas yang sesungguhnya, bahwa memang Dia adalah terang dunia, saudara. Yesus adalah terang dunia. Dan ini sifat terang ini sangat-sangat berharmoni, sangat-sangat bersesuaian dengan fakta bahwa dirinya adalah logos ilahi, sang firman, sang kebenaran itu, hikmat Allah, pengetahuan Allah, bijaksana Allah, yang bahkan dalam kitab Amsal dipersonifikasikan hikmat Allah itu, yang merujuk pada Yesus Kristus. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sang firman ini adalah bijaksana Allah, pengetahuan Allah, hikmat Allah, bahkan intelijensi Allah yang menjadi dasar, alasan, reason daripada keberadaan alam semesta ini. Saudara, melalui Yesuslah segala sesuatu dijadikan, karena Dia adalah firman, bijaksana Allah, logos Allah, yang merupakan pribadi tersendiri, pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka dalam konteks ini sangat sinkron dan sangat berharmoni dengan pengakuan Yesus bahwa Dia adalah terang dunia. Yesus memang terang dunia karena Dia adalah bijaksana Allah. Anda kalau saya mengajar ya, saya mengajar begitu bagus, lalu Anda mengatakan, "Pak Muriwali, terima kasih, saya mendapat pencerahan dari pengajaran Anda." Apa maksud Anda mengatakan mendapat pencerahan? Itu artinya di dalam pikiran Anda mendapat sesuatu penerangan, sesuatu pencerahan, sehingga Anda bisa memahami, Anda bisa mengerti. Nah, pencerahan itu dari mana, saudara? Dari Sang Logos. Pemahaman, pengertian itu dari mana? Dari Sang Firman. Ya, ketika kebenaran itu dibukakan dan Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, maka saudara jadi paham. Anda berkata, "Terima kasih Pak Pendeta, saya mendapatkan pencerahan."
Yesus Kristus yang menjadi terang di sana, yang memberikan pencerahan kepadamu. Yesus Kristus yang menjadi bijaksana Allah, yang adalah bijaksana Allah, yang memberikan kepadamu pemahaman dan pengertian. Saudara, jadi saudara, Yesus adalah terang dunia. Maka sangat-sangat aneh, ganjil, dan kacau apa yang dikatakan Erastus Sabdono di sana, mengatakan Yesus itu bukan terang dunia. Ya, kita ambil satu ayat lagi saudara, mengenai gembala yang baik. Erastus berkata, Yesus bukan gembala yang baik. Ya, baik. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-10. Ya, saya akan membaca ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi yang menjadi penekanan kita di situ adalah Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ya, itu ayat 14. Tetapi juga ada di dalam ayat yang ke-11 saudara. Maaf saya melewatkan tadi. Ya, di ayat yang ke-11 Yesus berkata di sana, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu pernyataan yang sama muncul lagi di ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Sekali lagi, argumentasi saya sama. Kalau Yesus bukan gembala yang baik, dan Bapalah gembala yang baik, hanya Bapa gembala yang baik, Yesus itu bukan gembala yang baik, maka terlalu lancang di sini ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Karena sesungguhnya bukan dia gembala yang baik, tetapi Bapa yang di dalam Yesus yang adalah gembala yang baik. Ini kalau mengikut pemikiran Erastus. Tapi ini adalah pemikiran yang salah sama sekali. Yesus jelas adalah gembala yang baik. Bahkan dibuktikan dengan apa? Saudara, saya membaca ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Allah Bapa tidak pernah memberikan nyawa untuk kita, domba-dombanya. Ya, tidak pernah. Karena yang mati tergantung di atas kayu salib itu adalah pribadi kedua di dalam natur kemanusiaannya. Adalah Sang Logos di dalam natur manusianya, di dalam sifat manusianya. Itulah yang mati, bukan Bapa. Bapa tidak pernah mati untuk kita. Roh Kudus tidak pernah mati untuk kita. Tetapi Sang Logos di dalam natur manusianya, itulah yang tergantung di atas kayu salib, yang mati untuk kita. Maka Yesus gembala yang baik dalam konteks dia memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Jadi ini mau dibantah oleh Erastus dan mengatakan Yesus bukan gembala yang baik. Ya. Lalu ayat 14 ya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Yesus mengenal kita dan kita mengenal Yesus. Dan berdasarkan fakta ini Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Kalau gembala yang tidak baik atau orang upahan, mereka tidak peduli dengan domba-domba. Dia tidak mengenal domba-domba. Yang penting dapat duit. Itu orang upahan. Kalau pencuri, yang penting dia mencuri dan merampok, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Dia tidak peduli dengan nasib domba-domba. Itu pencuri, saudara. Tapi Yesus di sini mengatakan, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Yesus mengenal kita, kita mengenal Yesus. Dalam konteks ini, Yesus adalah gembala. Gembala yang baik. Jadi istilah gembala yang baik itu memang Yesus tujukan kepada dirinya sendiri. Bukan kepada siapa-siapa. Saya ulang sekali lagi. Memang dalam ayat-ayat ini, Yesus menunjukkan istilah gembala yang baik itu kepada dirinya sendiri. Bukan kepada yang lain. Ini yang mau dibantah oleh Erastus. Sangat clear, sangat jelas. Maka Erastus mengacaukan ajaran firman Tuhan di sini, saudara. Ya, baik. Saya lanjut sekarang. Sedikit memberikan penjelasan, saudara, mengenai klaim Yesus di sini. Dalam istilah bahasa Yunani itu ego emi. Aku adalah.
Aku adalah. Nah, di dalam perjanjian lama sebetulnya, saudara, dan hal ini sudah berulang-ulang saya menyatakan, saudara, mengajarkan ya, dan banyak teolog Kristen yang bertanggung jawab. Ya, semua teolog Kristen yang bertanggung jawab itu mengajarkan hal yang sama. Bahwa Yesus di sini sebetulnya membuat satu klaim yang sama dengan apa yang dinyatakan di dalam Keluaran. Ya, dalam kitab Keluaran, saudara, di mana Musa bertemu dengan Tuhan Allah di sana dalam penampakan di mana semak belukar itu terbakar oleh api yang menyala, tetapi semak belukar itu tidak terbakar, maksudnya tidak hangus, tidak hangus terbakar, tapi ada api yang menyala. Dan disitulah Tuhan menyatakan diri dan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Yehova. Dan di sana Tuhan menyatakan namanya yang paling sakral, yaitu Yehova, YHWH. I am that I am. I am who I am. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Yang menyatakan bahwa dia bukan Allah yang bergantung, tetapi Musa bergantung kepada dia. Orang Mesir bergantung kepada dia. Seluruh dunia, seluruh ciptaan bergantung kepada dia. Di situ Tuhan berkata, aku adalah aku. Untuk menyatakan kekekalannya. Bahwa tidak ada yang lain yang eksis selain daripada dia. Yang dari kekal sampai kekal. Semua yang lain fana adanya. Ciptaan adanya. Mereka mempunyai hari-hari awal. Karena mereka adalah ciptaan. Walaupun mereka khusus untuk makhluk bermoral, yaitu malaikat dan manusia, hari-hari mereka tidak akan berakhir. Tetapi akhir mereka bisa ada dua pilihan. Bisa berakhir di neraka selama-lamanya, atau berakhir di sorga selama-lamanya. Tetapi semuanya itu adalah ciptaan yang terbatas, yang tidak kekal. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Dia itu dari kekal sampai kekal adanya. Maka dalam kitab Mazmur yang khusus ditulis oleh Musa, ya, itu dikatakan, engkaulah tempat perteduhan kami. Ya, engkaulah Allah dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu muncul istilah itu, saudara, di dalam Mazmur yang ditulis oleh Musa, saudara. Nah, maka saudara, aku adalah aku, maknanya apa di sana? Dia adalah Allah yang kekal. Juga aku adalah aku bermakna bahwa Allah itu tidak bergantung kepada apapun. Ya, tidak tunduk kepada keharusan, obligasi apapun. Kalau kita manusia harus, tapi Allah tidak harus. Kita manusia harus makan supaya kita bisa bertahan hidup. Kita manusia harus menghirup oksigen supaya kita tetap bertahan hidup. Kita manusia harus minum air supaya tetap hidup dan segar. Allah tidak membutuhkan semua itu. Kita membutuhkan lingkungan, membutuhkan sesama kita, membutuhkan negara, membutuhkan pemerintah, membutuhkan segala sesuatu sarana penopang hidup. Allah tidak demikian. Maka dia adalah aku. Nah, Yesus Kristus ketika membuat klaim-klaim ego emi di dalam perjanjian baru, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur yang benar, dan lain sebagainya. Yesus di sini sedang menyetarakan diri atau mengidentifikasi diri sebagai Allah Yehova yang menyatakan diri kepada Musa di dalam perjanjian lama. Erastus Sabdono tidak akan ngerti ini, saudara, karena dia sudah dikunci oleh ajarannya, yaitu corpus delicti, yang melihat Yesus hanyalah sebagai corpus delicti, yang hidup suci taat dari lahir sampai mati, untuk membuktikan bahwa setan itu bersalah. Dan ini bukan ajaran Alkitab, saudara.
Yesus adalah Allah Yehova itu sendiri. Ya, Sang Logos, Logosnya Yehova. Dan yang menyatakan diri kepada manusia dalam sepanjang sejarah, kalau saudara memperhatikan Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu sama saja dalam hal ini. Itu selalu adalah Yesus Kristus. Jadi yang bertemu dengan orang-orang suci Perjanjian Lama, katakanlah yang bertemu dengan Musa, yang bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Ishak atau Yakub atau Gideon, ya, entah dalam mimpi atau dalam penglihatan yang real, ya. Termasuk yang bertemu dengan Adam di Taman Eden. Ya, yang mencari Adam di Taman Eden. Adam, Adam, di manakah engkau? Itu adalah penampakan daripada Sang Logos atau Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama. Kristologi yang beres harus melihat Kristus dari aspek ini, saudara. Itu baru kristologinya beres. Doktrin tentang Kristusnya beres. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang menyatakan Allah kepada kita? Itulah Yesus Kristus. Siapa yang bertemu dengan Musa dalam Perjanjian Lama yang mengatakan aku adalah aku, itu adalah penampakan Sang Logos di dalam Perjanjian Lama. Maka sangat konsisten, sangat sinkron ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang benar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, dan sebagainya. Ini yang Erastus Sabdono tidak paham, saudara. Karena sudah dikunci pemikirannya itu oleh ajaran corpus delictinya yang bukan ajaran Alkitab. Ya, baik saudara ya. Jadi itu yang merupakan tanggapan saya. Dan saudara-saudara, saya sekarang mau berbicara mengenai Nestorianism, sebagaimana saya janjikan di awal tadi. Nah, kalau saudara memperhatikan baik-baik apa yang dinyatakan Erastus di sana, terutama ada satu kata kunci di sana yang mengatakan, ya, Yesus adalah orang pertama. Perhatikan baik-baik. Yesus adalah orang pertama di mana Allah berdiam di dalamnya dan menjadi bait Allah. Memang ada pernyataan Alkitab yang mengatakan, misalnya ketika Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini. Dan memang Yesus menunjukkan kemanusiaannya, tubuhnya itu sebagai bait Allah. Itu ada bagian Alkitab yang menyatakan itu, saudara ya. Nanti saya akan membahas tentang itu ya. Tapi kita membahas dulu pernyataan Erastus di sini. Ya, yang mengatakan bahwa Yesus adalah bait Allah yang pertama. Dan kita nanti akan menjadi bait Allah, bait Allah. Yesus adalah orang pertama. Begitu ya. Nah, istilah-istilah ini bagi saya mengingatkan saya akan ajaran Nestorius. Nestorius ini mengajarkan bahwa Yesus mempunyai dua pribadi. Atau lebih tepatnya itu ada dua pribadi yang menyatu di dalam diri Yesus. Tetapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Jadi ada pribadi Logos, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal, ya, pribadi Logos ilahi, dengan pribadi manusia Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus ini menurut Nestorius itu mempunyai pribadi sendiri. Ya, mempunyai pribadi sendiri. Kemudian bergabung dengan pribadi Logos sehingga ada dua pribadi yang bergabung, yang saling mengasihi, saling sinkron, dan saling berjalan bersama-sama. Itu ajaran Nestorius, saudara. Jadi kemanusiaan Yesus dengan pribadi manusianya, ya, kemanusiaan Yesus tentu tubuh dan jiwa ya, sebagai manusia, dan pribadi manusia Yesus bersatu dengan pribadi ilahi Logos, pribadi Sang Firman. Sehingga di dalam diri Yesus yang kelihatan, kata Nestorius itu, ada dua pribadi di dalam dirinya. Pribadi Logos dan pribadi Yesus sebagai manusia. Yang berjalan bersama-sama, saling mengasihi. Dan kalau diilustrasikan, saudara, itu mirip dengan orang Kristen juga. Di mana Roh Kudus itu berhuni dalam diri kita. Berarti ada pribadi Allah yang berdiam dalam diri kita.
Tetapi pada saat yang sama juga ada pribadi kita masing-masing ya. Ada pribadi manusia kita. Dan jalan bersama-sama. Kita saling mengasihi, Roh Kudus mengasihi kita, kita mengasihi Roh Kudus. Ya, ini ilustrasinya saudara dari pandangan Nestorianism tadi. Jadi Yesus itu ya manusia saja. Manusia di mana di dalam dirinya ada pribadi logos yang berdiam. Ya, jadi Yesus sebagai pribadi manusia bersatu dengan pribadi logos. Ada dua pribadi yang berbeda yang jalan sama-sama, saling mengasihi, saling berharmoni. Dan di dalam sejarah gereja ini sudah dikutuk sebagai ajaran sesat, ajaran Nestorianism. Dan ajaran Nestorianism ini kemudian banyak yang pergi ke Timur Tengah, ke Arab, dan menyebarkan iman Nestorianism di sana. Ya. Dan kelihatannya iman Nestorianism ini yang mempengaruhi itu orang-orang Islam ya, pemikir-pemikir Islam, saudara. Kelihatannya seperti itu. Sehingga memandang Yesus hanya nabi saja, hanya manusia saja. Ya, tapi saya tidak membahas itu di sini, saudara. Tetapi ajaran Nestorianism ini di dalam sejarah gereja itu sudah dikutuk sebagai ajaran sesat. Dan saya mendengar kemiripan. Ya, saya mendengar satu kemiripan dan apa yang diajarkan Pak Erastus di sini. Ketika dia mengatakan Yesus adalah orang pertama di mana Allah berdiam di dalam dirinya menjadi bait Allah. Ini terdengar sangat-sangat Nestorianism, saudara. Nah, di balik semua ini, saudara, saya tidak heran sama sekali mengapa Pak Erastus mengatakan Yesus bukan juru selamat. Karena kalau diterawang atau dilihat dari perspektif ajarannya mengenai corpus delicti, maka ya memang dari perspektif corpus delicti, Yesus bukanlah juru selamat. Karena dia adalah bukti, proof yang akan membuktikan setan bersalah. Setan menurut Erastus Sabdono tidak bisa ditindak, tidak bisa dihakimi oleh Tuhan, oleh Allah. Kenapa tidak bisa dihakimi? Karena belum ada pembanding. Harus ada pembanding. Ya, yang hidup suci, taat, tidak jatuh seperti setan. Nah, kalau sudah ada pembanding seperti itu, baru ada alasan untuk mempersalahkan setan. Nah, Adam di Taman Eden gagal jadi pembanding. Adam di Taman Eden gagal jadi corpus delicti. Maka datanglah Yesus Kristus. Yesus Kristus sukses menjadi pembanding. Dia taat, tidak memberontak seperti setan. Maka kemudian satu sama sekarang. Satu sama, skornya satu sama, saudara. Nah, maka untuk menuntaskan kemenangan Kristus itu tadi, kita pun harus jadi corpus delicti yang taat sekali untuk membuktikan setan itu bersalah. Nanti kalau skornya sudah 2-1, kita menjadi corpus delicti sama seperti Yesus, skornya sudah 2-1, setan baru bisa dipersalahkan, dihakimi, dan baru bisa dihukum. Ini ajaran Erastus Sabdono, saudara. Maka tidak heran saya dalam konteks ini, memang menurut Erastus itu Yesus bukan juru selamat. Cocoklah dengan ajaran corpus delictinya. Tetapi itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Dan orang seperti saya, seseorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk tetap menyuarakan kebenaran, tetap mengajarkan firman Tuhan yang sejati, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam sepanjang sejarah gereja, saya akan tetap terus bersuara dan melawan pengajaran-pengajaran seperti yang diajarkan oleh Erastus Sabdono ini. Bila saudara boleh mendapat pencerahan dari video saya ini, Tuhan memberkati kita sekalian.